Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridholah Nasution, NIM 200670099, Program Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan menyampaikan tugas gambar teknik analisis potensi daerah saya. Di video ini saya akan menyampaikan 4 materi, yaitu latar belakang, tujuan pengadaan mesin, solusi yang ditawarkan, dan juga spesifikasinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. 1. Usaha mikro di daerah yang alat atau produksinya masih tradisional atau konvensional. Kabupaten Mandailing Natal memiliki luas sekitar 6.621 km. Pangkat 2. Dengan jumlah penduduk 430.894 jiwa dan merupakan daerah kabupaten paling selatan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dari 430.894 jiwa tersebut, sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya masih bersawah dan menggunakan cara-cara tradisional. 2. Potensi daerah yang belum bisa dikembangkan karena keterbatasan teknologi. Beberapa macam tanaman pertanian tumbuh dengan subur di Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, kabupaten ini merencanakan untuk menjadi daerah agrowisata yang sekaligus sebagai salah satu pusat agrobisnis dari Provinsi Sumatera Utara. Produksi padi atau sawah dan juga ladang pada tahun 2012 sebesar 179.829,54 ton. Kecamatan Siabu merupakan pusat produksi padi di Kabupaten Mandailing Natal dengan produksi sebanyak 47.342,54 ton atau sekitar 26,33% dari total produksi padi Kabupaten Mandailing Natal. Dan hasil produksi padi dari tahun ke tahun pada data tersebut sebagian besar masih menggunakan tata cara tradisional, sehingga hasil tiap tahunnya belum bisa dioptimalkan, baik dalam hasil produksi ataupun optimalisasi penggunaan waktu. Permintaan dari beberapa petani, kelompok tani kecil, di daerah juga sudah banyak yang membutuhkan mesin perontok padi yang berukuran kecil, ataupun yang mudah untuk dibawa ke area persawahan yang memiliki akses jalan untuk menuju daerah pertanian yang sulit. Area yang dilewati naik turun dan akses jalan kecil berupa pematang sawah. 3. Masalah yang terjadi di daerah dan teknologi berupa alat atau mesin tepat guna yang dapat memecahkannya. Beras merupakan komoditas strategis nasional dan konsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Konsumsi beras atau pertambahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, produksi padi harus juga menyesuaikan dengan permintaan akan kebutuhan padi. Untuk meningkatkan produksi padi, salah satunya adalah dengan mempercepat produksi padi. Salah satu proses produksi padi adalah proses perontokan padi. Proses perontokan padi dilakukan secara manual, yaitu dengan cara dibantingkan. Proses secara manual membutuhkan waktu lama karena sangat mengandalkan tenaga orang. Tetapi jika menggunakan alat atau mesin sewaktu ataupun perontokan hasil padi, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Sehingga para petani di kabupaten ini akan lebih terbantu di waktu penanaman berikutnya, ataupun dalam setahun masyarakat bisa lebih mengoptimalisasi hasil produksi padi. Oleh karena itu, penanganan yang perlu dilakukan adalah perencanaan desain mesin perontok padi portable yang dapat membantu masyarakat petani di Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan pengadaan mesin. Tujuan dilakukannya proyek ini adalah untuk menghasilkan mesin perontok padi portable, yaitu mesin perontok padi yang dapat dibawa kemana-mana dengan mudah dan dapat dibawa dengan satu orang. Solusi yang ditawarkan bisa dilihat di layar bagaimana gambar yang akan kita laksanakan. Spesifikasi. Perontok padi yang dirancang ini merupakan perontok padi tipe mesin dengan cara pengumpanan menggunakan sistem hold down, di mana pada proses perontokannya padi masih dipegang oleh tangan operatornya. Ukuran silinder perontok ini mempengaruhi besarnya kapasitas perontok dari alat perontok ini, di mana kecepatan linear dari silinder perontok adalah 10-20 m per detik. Untuk alat perontok padi yang digerakkan dengan tenaga motor,
Kecepatan linier yang terlalu besar akan mengakibatkan persentase keretakan gabah meningkat karena efek pemukulan terhadap butiran gabah keras. Untuk menghindari hal tersebut, kecepatan linier pada ujung silinder frontok diperkecil, yaitu 5-8 m per detik. Sedangkan kecepatan putarannya 350 rpm. Untuk tipe pedal dan untuk pemutaran menggunakan motor adalah 550-600 rpm. Aurora et al. 1976. Besarnya diameter silinder 255 mm dengan panjang 400 mm. Gaya pada masing-masing gigi frontok yaitu gaya total dibagi menjadi gigi. Didapat gaya sebesar 12,6 Newton. Lanjutan. Dimensi gigi frontok dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Bisa dilihat sebagaimana di layar. Keterangan L panjang sisir frontok 50 mm. FG pengganti gaya merata pada gigi frontok sama dengan 12,6 Newton. Bahan gigi frontok menggunakan besi ST37 yang memiliki RI sama dengan 240 Newton per mm pangkat 2. Makan diameter gigi frontok adalah D lebih besar sama dengan 2,99 mm. Maka diambil diameter gigi frontok yaitu 5 mm. Daya yang dibutuhkan untuk memutar silinder frontok. Diketahui Fg sama dengan 12,6 Newton, R sama dengan 127 mm, and out sama dengan 600 rpm, jumlah gigi yang bekerja adalah 15 buah. Jadi gaya frontok yang dikalikan, jadi gaya frontoknya dikalikan 15. Torsi yang terjadi, T sama dengan 15 Fg kali R sama dengan 24.097,5 Newton mm. Sama dengan 24,975 Nm. Daya yang dibutuhkan, P sama dengan T kali N out per 9.550 sama dengan 1,5 kW. Motor yang dipakai Honda GX H50 dengan daya 1,6 kW dan putaran 4.200 sampai 7.000 rpm. Bisa dilihat sebagaimana di layar untuk gaya-gaya pada gigi. Perhitungan elemen transmisi. Daya motor PM sama dengan 1,6 kW. Faktor kerja KA sama dengan 1,5 dari buku Roloff Permetek TB 3-5. N-in sama dengan 4.200 rpm, N-out sama dengan 600 rpm. Rasio total yaitu I total sama dengan N-in per N-out sama dengan 7. Analisis kekuatan rangka dengan software. Terlihat bagaimana di layar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.